Hari ini adalah hari sukacita buat kita, karena hari ini adalah minggu pertama bulan ketiga di tahun 2023, dan kata orang tahun 2023 tahun resesi, tapi nyatanya sampai hari ini kita menikmati sukacita, amin. Ada berkat melimpah, amin. Amin. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan khotbah-khotbah kita sebelumnya. Dalam minggu yang pertama saya mengatakan bahwa, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan mau pakai menjadi mitra kerjanya. Dan untuk menjadi mitra kerja Allah, Tuhan juga mencari murid-murid pada masa dia ada di dunia ini. Dan setelah dia menemukan murid-murid, dia terus mengajar murid-muridnya, terus mengajar dan melatih murid-muridnya untuk menjadi mitra kerjanya. Dan apa yang Yesus lakukan, apa yang dituliskan di dalam Injil-Injil, itu adalah cara Tuhan mengajar. Dan apa yang ada di dalam Injil ini, itu juga adalah sesuatu yang Tuhan mau pakai untuk mengajar kita tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari satu kisah di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Cukup pembacaan yang cukup panjang, tetapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat sukacita buat kita hari ini. Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya, dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di sebelereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana, di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota-kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi.
Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu masuk, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakannya kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka menjadi heran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum ayat-ayat ini, sebelum masuk dalam pasal 5, dalam Injil Matius diceritakan bahwa peristiwa ini diawali oleh Yesus yang sedang mengajar murid-murid, mengajar orang banyak. Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kemudian setelah mereka bertolak ke seberang, masuk dalam kisah ini dikatakan, segera sesudah mereka turun dari perahu, maka orang yang kerasukan setan itu datang dan menyembah Yesus dan memohon kepadanya. Dan singkat cerita, sesudah mereka semua melihat itu, Alkitab mencatat bahwa mereka, Yesus dan murid-muridnya segera naik ke atas perahu dan mereka pulang ke tempat mereka sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini, dari kisah ini, ada banyak pelajaran yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi pada pagi hari ini saya hanya akan mengangkat 3 poin yang akan kita pelajari, yang kita bisa dapatkan dari cerita ini. Poin yang pertama, setiap orang begitu berharga di mata Tuhan. Dari mana kita menemukan poin ini, saudara? Coba bayangkan. Yesus yang sedang sibuk mengajar, orang begitu banyak yang berkerumun mengenai dia. Dan sesudah dia mengajar orang-orang itu, Yesus mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan setelah mereka sampai di seberang, hanya untuk menyembuhkan orang itu, orang yang kerasukan setan itu. Dan sesudah menyembuhkan orang itu, Yesus dan murid-muridnya langsung naik ke perahu dan kembali lagi ke tempat semula, saudara. Saudara, saya berpikir begini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau menurut saudara, kira-kira ada enggak yang mau dekat dengan orang yang diceritakan dalam sini? Dikatakan dia sudah dibelenggu, tapi belenggunya terlepas, dia mengamuk, dia membuka semua belenggu, bahkan sudah dirantai, tapi rantainya diputuskan dan dia selalu ada di kuburan. Bahkan kalau di Injil Matius dikatakan dia selalu ada di kuburan dan mengganggu orang, sehingga orang tidak ada satupun yang berani lewat di kuburan itu. Karena apa? Takut kepada orang ini. Menurut saudara, apakah saudara mau dekat dengan orang itu? Tidak berani, saudara. Kita takut. Kita takut kepada orang itu. Kita tidak berani. Tetapi Yesus secara khusus datang ke tempat itu, menerjang badai. Dalam kisah sebelumnya diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi badai. Sampai murid-muridnya mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Karena ada badai yang mereka hadapi. Tetapi Yesus tidak sayang-sayang untuk melewati badai itu, hanya untuk menyelamatkan orang yang sedang sakit ini, saudara.
Amin. Semua orang begitu berharga di mata Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaan orang itu. Tidak peduli bagaimana situasi orang itu. Tidak peduli bagaimana latar belakang orang itu. Dia begitu berharga di mata Tuhan. Sekalipun mungkin di mata manusia, orang itu mungkin dipandang sebelah mata karena dia merugikan banyak orang, dia menyusahkan banyak orang, dia mengganggu banyak orang. Tetapi di mata Tuhan dia begitu berharga sehingga dia rela untuk menerjang badai hanya untuk menyelamatkan orang itu. Saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa minder karena mungkin keadaan kita tidak sebagus keadaan orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder karena kita tidak secantik orang lain, tidak seganteng orang lain, tidak sekaya orang lain, tidak seberuntung orang lain, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Lihatlah orang ini. Orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh masyarakat, bahkan orang yang ditakuti oleh masyarakat, tetapi Tuhan datang dan mencari dia. Demikianlah kita, orang yang berdosa, tetapi Yesus rela turun ke dalam dunia ini, disalibkan hanya untuk saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari sini. Kalau kita lihat ayat yang kedua 19 mulai. Ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat yang ke-20. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka menjadi heran. Saudara yang kekasih, poin yang berikut yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah Tuhan bisa memakai siapapun kita. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa keadaan kita. Tetapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai kita. Amin. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menjadi mitra kerjanya. Dan Tuhan tidak peduli apakah latar belakang kita orang yang baik-baik. Apakah latar belakang kita orang pendidikan teologi. Dia tidak hanya cari yang itu. Siapapun kita, yang penting kita mau. Orang ini, orang yang tadinya menyusahkan orang lain. Orang yang tadinya sangat ditakuti orang lain. Orang yang tadinya kerasukan begitu banyak setan. Tetapi waktu dia dijamah oleh Tuhan, dia mau menyerahkan hidupnya. Tuhan bisa memakai dia. Amin. Kalau dia bisa dipakai oleh Tuhan, itu berarti saudara dan saya pun Tuhan akan pakai sepanjang kita mengatakan, Tuhan ini aku, pakailah aku. Tapi jangan katakan, Tuhan ini aku, pakailah dia. Kalau kita mengatakan gitu, enggak masuk saudara. Karena kita enggak rela, kita suruh orang lain yang dipakai. Tapi kita hanya mengatakan, Tuhan ini aku Tuhan. Tapi sampai di situ dan kita tunjuk orang lain, pakailah dia. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Orang ini dipakai oleh Tuhan sehingga banyak orang yang menjadi murid Tuhan karena pemberitaannya. Saya sedang merenungkan begini saudara. Kenapa ada peristiwa-peristiwa yang begitu cepat viral? Kenapa ada peristiwa-peristiwa atau berita-berita atau gosip-gosip yang begitu cepat viral? Karena banyak orang yang memberitakannya. Banyak orang yang bercerita tentang hal itu. Dipasanglah di Facebook,
dipasanglah di WA, di-share di grup. Sehingga peristiwa yang terjadi di ujung bumi sana itu begitu cepat viral sampai kepada kita. Nah, kenapa kita tidak memviralkan tentang pekerjaan Tuhan? Kenapa kita tidak memviralkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Daripada kita memviralkan hal-hal seperti itu, mari kita jadikan firman Tuhan, jadikan pekerjaan Tuhan, jadikan karya Allah itu sebagai status kita dan kita viralkan sehingga semakin cepat orang mendengarkan berita Injil itu. Amin. Daripada contohnya saya pergi ke jalan-jalan ke kebun raya, saya foto di sana. Kemudian saya pasang di status saya share di grup, orang semua melihat, wih Ibu Lina ada di kebun raya. Ibu Lina lagi makan bakso. Daripada yang itu yang kita viralkan, kenapa bukan karya Tuhan dalam kehidupan kita yang kita viralkan? Amin saudara. Itu adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai. Sekarang saya bersyukur dampak dari corona adalah orang bisa ibadah. Ada YouTube, sekarang banyak pengkhotbah YouTube saudara. Ada gereja YouTube. Di mana orang khotbah di sini bisa didengar orang di mana saja. Kita khotbah di Hosana hari ini, kalau kita posting, kita share kepada teman kita, maka khotbah yang ada di sini, teman kita bisa buka di tempat lain. Kenapa bukan yang seperti itu yang kita viralkan daripada kita viralkan yang lain? Amin saudara. Susah enggak jadi mitra kerja Allah? Tidak. Kita bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Kita bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Semua sudah menikmati pertolongan Tuhan? Mari kita viralkan itu supaya semua orang tahu. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang pertama, Tuhan mengasihi semua orang dan tidak peduli apapun latar belakang orang itu. Yang kedua, Tuhan bisa pakai siapa saja, tidak peduli dia orang pintar, tidak peduli dia orang kurang terpelajar, bahkan orang mantan orang gila pun Tuhan bisa pakai. Amin saudara. Apalagi kita yang sehat, yang punya latar belakang yang baik, latar belakang keluarga yang baik, Tuhan pasti bisa pakai. Katakan, saya siap dipakai Tuhan. Amin, saudara siap? Poin yang ketiga. Saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika ia itu adalah orang yang kerasukan setan itu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Poin yang ketiga adalah, ternyata orang ini adalah orang yang kerasukan setan. Berarti dia dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu. Waktu dia melihat Yesus, dia langsung lari datang dan menyembah dia. Waktu dia menyembah, dia katakan, "Jangan siksa aku." Poinnya adalah yang pertama, ternyata setan pun dapat menyembah Tuhan. Poin yang kedua dari kedua ayat ini adalah ternyata setan pun bisa mengenal atau bisa tahu firman Tuhan. Dia menyembah Tuhan karena dia takut. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setan bisa menyembah Tuhan, manusia menyembah Tuhan, betul? Saudara dan saya menyembah Tuhan, betul? Pertanyaannya, apa bedanya? Ini yang harus kita renungkan. Setan berlari datang dan sujud menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Dia takut dihukum. Dan dia katakan,
Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Di dalam Injil Matius dia katakan, "Jangan siksa aku, jangan buat kami menderita sebelum waktunya." Artinya setan menyembah Tuhan karena dia takut dihukum. Tapi apakah kita menyembah Tuhan karena kita takut dihukum? Seharusnya tidak. Kita menyembah Tuhan bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita menyembah Tuhan karena memang Allah adalah Allah yang layak kita sembah. Kita menyembah Tuhan karena Allah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dan karena kita sangat mengasihi Tuhan. Kita sangat menghormati Tuhan sehingga kita menyembah Dia. Saudara, saya mau katakan, jangan datang gereja karena takut dihukum oleh Tuhan. Jangan datang gereja karena takut tidak diberkati oleh Tuhan. Jangan datang gereja dan beribadah karena takut masuk neraka. Kalau kita datang ke ibadah karena alasan seperti itu, takut dihukum, takut masuk neraka, takut tidak diberkati Tuhan, tidak ada bedanya kita dengan setan. Tapi kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang gereja, datang beribadah karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita datang beribadah karena Tuhan begitu mengasihi kita dan kita taat kepada Tuhan karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Amin, saudara. Biarlah motivasi kita datang beribadah bukan karena sungkan nanti diteleponin ibu gembala terus menerus. Nanti kalau tidak datang gereja nanti ditanyain, "Bu, kemana wae? Kemana aja kok berapa lama ndak kelihatan?" Walaupun memang itu kita diteleponin tapi tidak apa-apa. Jangan datang ibadah karena itu, saudara. Tapi datanglah beribadah karena kita mau bertemu dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Ini poin yang berikut. Allah adalah Allah yang layak kita sembah. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Wajarlah kalau kita berterima kasih kepadanya. Ada perbedaan antara takut sama orang tua karena takut dihukum, dengan takut sama orang tua karena kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Ada anak-anak yang begitu takut sama papanya. Kenapa? Karena takut dihukum sama papa. Ada yang begitu takut karena takut dipukul sama mama. Tapi kalau sudah terlalu sering dipukul, kebal dia sehingga dia tidak takut apa-apa lagi. Tetapi takutlah kepada orang tua karena kita mengasihi orang tua kita dan kita tidak mau orang tua kita sedih. Amin. Takutlah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka, takut tidak diberkati Tuhan, takut dihukum Tuhan. Tetapi kita takut akan Tuhan karena kita takut dan tidak mau menyakiti hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita takut akan Tuhan karena kita tidak mau mengecewakan dan membuat Tuhan sedih karena Dia begitu mengasihi kita. Jadi kita takut karena rasa hormat. Itu poin yang ketiga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita datang beribadah karena kita sangat mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini hari di mana kita akan merayakan
hari Tuhan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, di mana Dia rela turun ke dalam dunia ini, Dia rela melepaskan ke statusnya sebagai Allah dan menjadi sebagai hamba, menjadi manusia yang paling hina. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Waktu saya melihat kisah ini, saudara, kita coba baca di ayat berikutnya yang dikatakan lanjut dari ayat itu. Yang setannya minta supaya masuk di babi-babi. Di situ dikatakan begini, setan itu minta memohon sama Tuhan. Jangan usir kami dari sini. Izinkan kami masuk ke babi-babi itu. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan akhirnya ada 2.000 ekor babi, kurang lebih 2.000 ekor babi yang langsung terjun ke dalam, karena dirasuki setannya pindah ke situ, maka 2.000 ekor babi itu langsung terjun ke dalam danau dan akhirnya mati lemas di sana. Tuhan tidak menyayangkan nilai sebesar apapun hanya untuk menyelamatkan orang. Tuhan rela membayar harga yang begitu besar untuk keselamatan saudara dan saya. Dia rela disalibkan, Dia rela dibunuh, Dia rela mati untuk saudara dan saya. Saya menghitung-hitung tadi malam, saudara. 2.000 ekor babi hanya untuk menyelamatkan orang yang dianggap masyarakat ini sudah, maaf kata kalau dikatakan, mungkin sudah dianggap masyarakat sebagai sampah masyarakat yang kerjanya hanya menyusahkan orang, yang kerjanya hanya meresahkan, menakut-nakuti orang. Tetapi Yesus rela melepaskan itu babi-babi. Saya coba hitung-hitung, 1 ekor babi. Kalau 1 ekor babi katakanlah 2 juta ya. Cimeyin 1 ekor babi yang agak gede berapa, Ci? Ya, ya, berapa? 5-4 juta. Tadi malam saya hanya hitung 2 juta aja 1 ekor. Kalau 2.000 ekor itu berarti 4 miliar. Itu hanya 2.000. Nah, kalau sekarang 5-4 juta itu berarti berapa miliar harga demi melepaskan ini, saudara. Betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengecilkan diri kita sendiri. Jangan kita pernah merasa minder apapun keadaan kita, karena kita begitu berharga. Saking berharganya kita, Yesus yang adalah Allah, adalah Tuhan, Dia rela menghampakan dirinya, Dia rela menjadi manusia yang paling hina, rela mati di kayu salib untuk keselamatan saudara dan saya. Marilah kita memandang diri kita berharga di mata Tuhan, dan memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita juga berharga di mata Tuhan. Sehingga dengan pemahaman ini kita tidak akan pernah menertawakan orang yang mungkin bentuk fisiknya tidak sesempurna kita. Kita tidak akan pernah merendahkan orang yang mungkin keadaan ekonominya tidak seberuntung kita. Tetapi mereka semua di mata Tuhan sama. Mari biarlah itu kita tanamkan di dalam diri kita. Sehingga waktu kita mau menertawakan orang lain, ada niat dalam hati untuk mengejek orang lain, mari kita katakan dia begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga waktu kita menertawakan orang yang tidak sesempurna kita atau tidak seberuntung kita, kita sedang menertawakan Tuhan yang menciptakan dia. Amin, saudara. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan menyanyikan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Biarlah hati Tuhan yang selalu tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu akan menggerakkan hati kita sehingga kita pun
akan tergerak oleh belas kasihan itu. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, biarlah ini yang menjadi keinginan kita. Kita beribadah kepada Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melayani karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita hari lepas hari, sehingga kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan lembut. Mari saya undang sidang jemaat yang rindu untuk mengatakan kepada Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan doa ini, pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Iba seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Berikan kami keberanian. Taruhlah roh yang rela melayani di dalam hati kami masing-masing. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu.
Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Beri kami keberanian untuk kami boleh memiliki kerelaan untuk menjadi alat-Mu. Dan kami siap untuk menjadi mitra kerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, kami semua siap untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu. Karena kami semua siap untuk berjuang untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, Tuhan Engkau adalah jawaban. Kami tahu Engkau sanggup membebaskan kami. Kami tahu Engkau sanggup untuk menolong kami. Kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk menjadikan kami sebagai pemenang. Sehingga kami yang sakit akan berkemenangan dari sakit penyakit kami. Kami yang ragu dengan keimanan kami akan diyakinkan karena Tuhan memberikan kami kemenangan. Kami yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan kami akan berkemenangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan akan memulihkan kekuatan mereka. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini kurang dalam keadaan sakit. Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang layak untuk dikuduskan. Dan saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk mengingatkan kami tentang betapa besar karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga waktu kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami akan dikuatkan, iman kami akan semakin diteguhkan. Dan kami akan melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Allah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dan kita akan menyanyikan satu pujian. Dan sementara unsur-unsur perjamuan kudus akan dibagikan, kita akan mengangkat satu pujian ini. Bapak Ibu Saudara, sambil unsur-unsur perjamuan dibagikan, di dalam ayat-ayat roti yang sedang dibagikan, ada ayat firman Tuhan di sana. Mari kita akan membaca, kita merenungkan ayat itu. Kita imani kalau itu merupakan pesan atau janji Tuhan, imanilah. Tuhan selalu mau berbicara bagi kita. Segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
Handayani? Ada? Masih ada, Bu? Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pengorbananmu. Dan hari ini kami akan memperingati hari di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami akan memperingati hari di mana Engkau rela membayar harga yang begitu mahal untuk keselamatan kami. Dan biarlah Tuhan akan menguduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Sehingga setiap kali kami mengambil makanan dan minum cawan yang ada, kami akan dikuatkan dan kami akan semakin teguh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan mengangkat roti yang ada di tangan kita. Dan kita mengingat bahwa roti ini adalah simbol dari darah tubuh Tuhan yang diserahkan untuk kita. Tubuh Tuhan yang dicabik-cabik untuk kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama dan kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Lihatlah cawan ini sebagai simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka. Akibat pukulan yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Tetapi Yesus rela menanggung semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu sempurna buat kami. Biarlah kami akan terus belajar untuk menyenangkan Engkau dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kami dengan iman bahwa kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan, dan kami akan dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai menunggu Engkau datang untuk menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.